kita mau lihat dengan sejarah masa lalu apapun. Kan luar biasa cinta dia ini. Karena itu, sudahlah. Saya selalu, kenapa saya katakan restui? Karena kalau saya lihat dan saya sampaikan tadi kepada kalian ketika kami di Polda, mereka ini mau ada 1000 meriam di depan mata, kalau cinta mereka sudah melekat, mereka akan loncat itu. Tidak peduli, jadi tembok penjara itu kecil bagi Fadel untuk meraih dan mendapatkan cinta seorang Loli dan Loli kepada Fadel. Benar tidak? Benar. Oke. Saya sudah bilang dari awal, karena saya laki-laki dan saya ini orang yang sangat pandai mendekati perempuan. Hanya NM yang sulit saya tundukkan. Tapi hari ini ocehannya sudah berkurang. Jadi poinnya adalah pemeriksaan dengan sistem Zoom sudah berlangsung dengan baik. Dan pemeriksaan terhadap Eda 23 Desember. Untuk pemeriksaan Fadel kami tunggu surat panggilan. Dan kalau Fadel dijadikan tersangka, pemeriksaan belum selesai, sangat tidak masuk akal, dan saya sudah katakan jangan paksa kami melakukan upaya hukum termasuk pra-peradilan. Tapi melihat profesionalis penyidik, Kanit PPA, Kasat dan Kapolres, insya Allah semua baik-baik saja. Tapi kalau NM masih nantang 5 miliar, monggo saya layani. Itu saja dari saya. Silakan. Bang Richard yang tadi apa? Apa? Richard itu yang meringankan. Ibarat kau gemuk sama saya, kasih obat turun. Artinya membuat badan kita dengan enjoy. Maksudnya saksi yang meringankan bagi kami. Dan dari Kementerian PPA sudah diperiksa. Padahal tadi kan disebut Bang Rasman bakalan menerima Loli apapun kondisinya Loli, termasuk dengan gaya pacaran dia yang lama dan ada dugaan sudah tidak ada lagi maaf. Ya. Silakan. Pasti itu udah karena dari awal Loli itu udah cerita ke gua tentang hal itu, dan gua nggak peduli tentang hal itu karena gua nerima Loli apa adanya. Masa lalunya karena kan nama gua. Zaman Siti Nurbaya ada falsafah hidup orang. Karena dia sangat cinta, saya tunggu 11 anak dari janda. Apa lagi belum punya anak, Fadel? Kecil lah. Kalau cinta, dia tidak akan melihat seberapa banyak laki-laki lain. Karena dia merasa begitu dia miliki, dia akan bawa sampai mati dan tidak lagi. Gimana Am? Apa? Ya, artinya masih Ya, ngomong kamu. Artinya masih setia sama Iya, sama satu pesan juga ya. Kalau setia udah pasti setia. Ada pesan juga buat kalian, jangan pernah cari yang sempurna. Kita manusia lebih sama. Ya mungkin papanya Fadel gimana Om? Maksudnya? Silakan. Padahal mamanya Lodi kan bilang kalau kamu gak bakal ikutan bareng gitu. Nah, Seperti udah saya takut biasanya sih tadinya mau ngajak ibunya Loli tahun baru bareng. Kenapa nggak jadi? Kamu jadi menantu yang dulu dijadiin taruhan. Oh gitu. Calon menantu. Kamu tuh ngomong sini, minta mohon maaf, minta restu. Iya. Ya tapi Fadel kan lo nerima Loli apa adanya. Gimana dengan restu ibunya kan sulit. Apakah lo akan memperjuangkan terus atau kayak lebih ke Balik lagi ke anaknya. Kecil ayahnya. harus tuayan ya. Tadi sempat saya sampaikan agar penyidik juga tolong memeriksa ayahnya Loli. Karena NM kan bilang bapaknya orang hebat dan ada. Ya kalau itu datang dong diperiksa. Kan kalau tidak mamanya setuju, bapaknya setuju apa salahnya? Tapi kalau dua-duanya nggak setuju ya mereka kan pergi ke sana. Habis itu jumpa dia sudah lahir anak baru datang. Biasanya ibu itu kalau sudah dapat cucunya jinak ya, jangan-jangan begitu nih Fadel ini. Bisa jadi. Kalau saya tetap mendorong ya, mau marah mau tidak enak, saya mendorong supaya mereka direstui. Kenapa? Karena menurut saya, melihat cerita yang berkembang, data dan pemeriksaan, kalau seorang Fadel mau dengan Loli dalam kondisi apapun, inilah calon menantu yang luar biasa dan bersedia untuk dibimbing agar
menjadi menantunya MM. Selalu itu yang saya pakai, mau maki-maki itu saya berpahala menurut saya. Padahal berarti ada rencana yang seperti dibilang Bang Rasman tadi, kalian kalau misalnya nggak mendapat restu dari ibunya Loli, kalian pergi berdua dan nikah, istilahnya kawin lari. Kalian pacarannya hubungannya Serius dari awal. Jadi dari awal karena buat apa kalau nggak serius gua buang waktu gua. Kalau ECFC marah lagi MM nanti dibiarkan itu main. Bang Rasman, artinya kan Abang tadi meyakinkan bahwa keduanya saling mencintai dan serius untuk pengen menikah. Saya meyakini, saya melihat dari hati mereka. Iya, terus melihat bahwa udah dewasa, pengen mereka menikah dengan cara apa? Saya mau jadi wali nikahnya. Bang, saksi, Bang artinya dengan Bang Rasman dengan cara apa? Apakah akan mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama atau seperti apa? Kalau sudah umur 18 nggak perlu, aja. Sekarang yang boleh, sekarang. Kan nggak disetujui sama orang tuanya, jadi apakah perlu dispensasi pernikahan? 18 kan sudah dewasa, Mak. Umur 17, umur 16, kalau dia mau dinikahkan disetujui kedua orang tuanya dan yang mau dinikahkan sama-sama bersedia, maka boleh ajukan permohonan dispensasi ke kantor urusan agama. Kalau umur 18 mau dia terbang, nggak bisa kita larang. Dia sudah dewasa, hidup dia untuk dia. Kan yang mau nikah dia. Makanya tadi Rahmat bilang, Pak, kalau sempat Loli sudah mengatakan dia tidak melakukan aborsi, kemudian tidak hamil, lalu kemudian jadi tersangka Fadel, pertanyaannya yang korban siapa? Kan yang harus ada dong yang hamil. Masa digantikan posisinya yang hamil? Oke, ada 5 alat bukti. Keterangan saksi itu yang paling utama. Jadi jangan dibias-bias. Jadi kalau saya nggak mau mempermalukan karena masalah strategi lawyer itu berbeda. Tapi yang pasti Ranlofong dan tim dengan bangkitnya menganggap kalau dilihat dari skor permainan ibarat tinju. Ini tanjunya itu 8 ronde diprediksi mereka naik dari 10, 12, sekarang jadi 15 ronde. Nggak selesai juga. Saya takut nanti kalau ibarat tinju ada yang tumbang terus jadi pangsa. Karena itu saya minta nggak usah sampai begitu. Menurut saya kasus ini, menurut Rahmat juga tadi, akan sulit untuk dinaikkan ke tahap berikutnya kalau mereka tidak punya fakta hukum yang serius terkait dengan kasus ini. Pengakuan Loli nomor 1 menurut pendapat hukum kami. Dan pengakuan itu diperkuat di Polda. Terus pertanyaannya kalau orang bilang I love you terus mau kenapa? Kita nggak bisa larang. Kenapa? Kita nggak bisa larang. Nggak bisa larang. Jadi saya minta kalian tolong wawancarai NM, restuilah mereka. Kalau NM marah melihat bapaknya Fadel, saya yang datang mewakili orang tuanya. Karena ini demi kebaikan. Tapi kalau masih menunggu ber-18, terus di penjara dulu dia baru direstui, saya takut. Kalau mereka bersama, tiba-tiba sudah dewasa, yang ada dendam bapak. Oh mertua gue galak banget dulu sama gue. Tiba-tiba lahir cucu mirip sama neneknya. Kan mau nggak mau kan hibah juga. Jadi sudahlah, saya mau mengatakan poinnya begini. Ini bukan canda. Stop yang namanya taruh-taruhan karena ini bukan judi. Yang kedua, Anda sebagai pengacara sampaikan perspektif hukum yang komprehensif. Yang ketiga, kepastian hukum segera diberikan oleh penyidik untuk selesai kasus itu. Saya nggak mau berkepanjangan seperti kasus Agus untuk selesai kasus itu. Saya nggak mau berkepanjangan seperti kasus Agus dengan Novi. Sekarang yang perang entah siapa-siapa, Agusnya nggak berobat. Oke, cukup. Thank you. Fadel gantian dong, salam buat Loli. Gimana Fadel? Padahal ketika respon Fadel yang ketika Fadel mengetahui Loli masih cinta Fadel, responnya Mantap. Karena bisa ngomong ke publik kan, bisa ngasih tahu ke publik kalau apa yang dikatakan dari ibunya itu belum tidak benar. Seperti itu. Loli masih sayang sama gua, cinta sama gua, masih lanjut hubungan kita. Dan lu, bilang lu juga sayang sama dia. Gantian dong, kasih pesan. Kalau Santa udah pada
atas penanganan perkara yang sangat komprehensif dan mudah-mudahan endingnya akan baik semua. Itu saja. Kayak biasa aja. Lu nanggapin apa gitu? Pasti gue pengen buat karya lagi, bisa aktivitas seperti biasa lagi gue bisa nanti kuliah atau gimana, karena dengan masalah ini kuliah agak terganggu juga dari gue, dan dari job-job juga gue terganggu juga di sini. Semoga bisa selesai, gue bisa ketemu Loli, gue bisa seperti aktivitas tadi seperti biasa. Dan dia sudah ditawarin oleh satu IO di Malaysia menunggu kasus ini selesai. Bayangin kalau dari sana ya pasti datang cuan lah kan. Nanti gue internasional. Sudah gue internasional. Fadel.